Ecu Racing untuk motor pemakaian sehari-hari, ya yakin kalian mau pasang? Disclaimer dulu ya sebelum aku mulai videonya, bahwa video ini bukan video tentang tutorial cara pasangnya, tutorial cara settingnya, dan tutorial lain-lainnya ya. Tapi video ini adalah edukasi yang membahas tentang kalian yang mau pasang Ecu Racing harus tahu beberapa halnya dulu ya. Kenapa aku bikin video kayak begini ya? Karena kalau aku bikin video tentang tutorial cara pasangnya, tutorial cara settingnya, aku belum tahu banget bagaimana caranya ya. Karena motorku sendiri juga Ecu masih standar, tapi alasannya adalah karena kalian itu banyak banget yang ngeluh ke aku ya. Jadi semua medsosku tuh dipenuhi oleh keluhan-keluhan kalian ya, terutama di WhatsApp itu banyak banget yang mengeluh tentang pemakaian Ecu Racing. Kembali ke pertanyaan awal, yakin mau pasang Ecu Racing di motor untuk harian atau daily use? Di sini aku tidak ada yang melarang atau menakuti kalian ya yang mau pasang atau mau beli Ecu Racing. Cuman sebelum kalian membeli dan memasang kemudian menyesal karena tidak bisa menemukan settingan yang bagus, yang ujung-ujung malahan bobrok ya, kalian harus nonton video ini sampai selesai dulu ya. Jadi pastikanlah sampai selesai. Yang pertama adalah Ecu Racing itu kompleks ya, dimana gak semua orang bisa namanya setting ya. Jadi kalau kalian atau mekanik kalian yang gak paham dengan namanya setting Ecu, itu please jangan sesekali namanya maksa buat beli, buat masang ya. Kecuali kasusnya kalau kalian atau mekanik kalian itu paham banget dengan detailingnya dari cara setting Ecu Racing ya. Ya udah nggak masalah gitu loh. Karena ya bisa dibilang ini adalah pedang bermata dua. Tidak semua mekanik racing ya atau bengkel-bengkel racing itu mengerti dengan namanya Ecu Racing ya. Jadi bisa aku bilang, sekalipun dia bisa bongkar mesin bongkar itu ya, belum tentu namanya dia bisa setting Ecu. Jadinya kalian itu harus bener-bener kayak nyari referensi orang yang mengerti dengan namanya setting Ecu, bukan setting Ecu secara asal-asalan atau namanya remapping ya. Remapping dan setting Ecu Racing itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi pastikanlah kalian harus tahu mekaniknya bener-bener bisa setting Ecu Racing. Karena ya seperti aku bilang dari awal, kalau nggak bisa atau asal-asalan, yang kalian niatnya mau nyari performa tertinggi malahan drop ya. Kalian itu juga tidak bisa yang namanya copy paste settingan Ecu Racing ya. Misalnya kalian itu punya merek A ya, anggap namanya A. Kemudian teman kalian itu juga punya namanya A. Nah, kalian itu punya motor juga yang sama gitu ya. Dan kalian itu lihat, wah si teman kalian itu bisa settingnya dengan bagus ya. Kalian tinggal copy paste cerita settingannya. Dan ternyata gak sesuai ya. Jelas karena apa? Riding kalian itu berbeda gitu. Jadi kayak kebutuhan motor kalian itu berbeda. Kalian sendiri berbeda bagaimana cara berkendaranya. Kalian melewati jalannya apa juga berbeda-beda gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya bisa di copy paste ya. Sekalipun motornya sama, kayak apa ya, mungkin part-partnya ada beberapa yang sama, tapi tidak bisa langsung namanya di copy paste. Jadi harus namanya riset sendiri. Yang kedua adalah Ecu Racing itu mahal ya. Jadi sebelum kalian membelinya, pastikanlah ya kalian tuh memang punya budget lebih supaya kalian tuh juga nggak nyesel membelinya ketika tidak bisa digunakan. Bahkan ada beberapa kasus yang membeli Ecu Racing pasang kemudian juga nggak bisa secara setelnya, sudah hasilnya bobrok, bensinnya atau BBM-nya juga boros. Jadi aku punya pengalaman dari temenku ya. Jadi dia ini bisa setting ya, jadi ketemu settingannya gitu loh ya, settingan wah kayaknya enak banget gini, dan aku cobanya kayaknya enak banget, tapi ya BBM-nya boros ya, karena kan udah pasti performa tinggi BBM-nya boros, jadi ya orangnya juga kayak nggak kuat buat ya menghidupi. Jadinya
kayaknya cuman beberapa bulan ya. Kayaknya nggak nyampe setengah tahun tuh dijual Echo Racingnya ya. Cuman kayak mungkin 3 bulan 4 bulan karena bener-bener yang boros ya. Jadi ya harus siap-siap dana juga sih sebenarnya. Selain membeli Echo Racing ya kebutuhannya per hari juga ya kalian harus ketahui juga ya. Boros. Yang ketiga adalah Echo Racing itu ya racing gitu loh. Ya jadi Echo Racing ini sebenarnya ditujukan untuk motor berkompetisi atau motor bener-bener yang di race untuk balapan gitu loh. Karena tujuannya adalah supaya mendapatkan performa tertinggi. Jadi ya untuk memenangi balapan itu harus membutuhkan performa yang tinggi ya. Ya meskipun juga harus perlu joki yang bagus juga gitu loh. Kalau kalian yang menggunakannya ini di jalanan yang ya bisa dibilang pendek-pendek atau di pedesaan atau di perkotaan yang macet dan ya pokoknya kalian nggak bisa buat ngebut. Ya pertanyaanku cuma satu, ngapain kalian pakai Echo Racing gitu loh ya? Kayak buang-buang duit aja dan nggak bisa maksimalin di tempat lain gitu loh. Maksudnya kayak beli aksesoris yang lain yang lebih oke daripada Echo Racing. Jadi kalau kalian memang pengen meningkatkan performa motor kalian ya, semestinya ya cukup aja dengan namanya bore up ya. Kemudian ganti noken as, ganti injektor, ganti throttle body, ganti karburator kalau mesinnya karburator ya. Kemudian gear rantai kalau motor manual dan upgrade CVT untuk motor matic ya. Itu harus sudah cukup ya. Oh satu lagi ya knalpot racing ya. Itu harus sudah cukup kok untuk harian, nggak perlu namanya Echo Racing ya. Jujur aja yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya tidak perlu menggunakan Echo Racing ya. Echo standar pun juga masih oke kok dipakai untuk harian. Meskipun sudah di bore up. Sekedar fun fact aja ya, NMAX ku sudah bore up, sudah CVT, noken as, throttle body, injektor dan sebagainya bla 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 blanya ya. Echo nya masih standar kok. Dan bahkan perkiraanku sekitar September Oktober nanti aku bakal naik ke 200 cc ya, dan aku memastikan Echo ku standar ya. Kenapa aku tidak mengganti Echo Racing? Karena ya bakalan sangat-sangat ribet dan aku juga nggak paham dengan permainan dari Echo Racing ya. Mungkin kalau aku punya kesempatan untuk belajar yang bener-bener loh ya, yang bener-bener untuk bisa setting Echo Racing ya mungkin ya untuk setting seperti itu. Tapi pastinya bakalan sangat-sangat kompleks banget dan butuh pengalaman yang sangat-sangat lumayan tinggi untuk bisa namanya setting Echo Racing tentunya. Tapi ya aku kembalikan aja sih ke kalian ya, kalian mau pasang Echo Racing apa enggak ya itu terserah kalian ya. Jadi dengan ada video ini kok kalian memang mau pasang silahkan, enggak ya udah gitu. Tapi kalau kalian mau pasang ingat jangan menyesal di kemudian hari ya. Saranku kalau kalian yang mau pasang Echo Racing ya, sebelum kalian membeli pastikanlah kalian menemukan bengkel yang tepat. Kemudian mekaniknya juga benar-benar sangat paham dengan settingan Echo Racing dan juga alat-alatnya memang lengkap ya, dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja sih. So guys, itu aja bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian yang memang tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang aku lakukan di video ini, sebanyak 700 sudah aku upload ya videonya. Gampang banget, kalian tinggal subscribe. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.